Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahabat-sahabatku semua dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dikaruniainya akal sehat, nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan atas karunia-Nya ini kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya tercurahkan kepada kita nantinya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku semua yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ada sebuah kisah nyata bahwa seorang nenek tua, ya nenek tentu sudah tua kan, tapi ada nenek yang masih muda, sudah punya cucu tetap nenek juga gitu kan. Jadi ada seorang nenek kerjanya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan makannya, belanja sehari-hari itu dengan buat tempe sendiri dan nanti dia jual ke pasar. Pada suatu saat dia lupa, dan karena lupa ini terlambat dia mengasih ragi. Kalau kita urun dusun nih paham itu ragi. Untuk membuat tapai itu ada yang namanya ragi. Itu saya nggak tahu juga apa asalnya itu ragi itu kan. Jadi sehingga ditabur ragi itu, nanti tempe itu akan menjadi matang, menjadi masak, siap di sambal atau digoreng. Ya, singkatnya, ketika dia lupa, dia langsung bergegas meragi tempe yang dia buat itu, yang dia ramu. Akan tetapi waktu yang mau diperkirakan siap dipasarkan atau dijual, tempe ini 2 hari yang lewat. Seharusnya besok pagi itu sudah siap. Ya. Dengan ketakutan nenek ini, wah jangan-jangan tak siap ini tempe ini. Padahal besok pagi sudah mau berangkat ke pasar, mau membeli keperluan sehari-hari, perlu makan dan lain sebagainya. Untuk itu dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tempe aku ini siap dijual besok pagi, ya kan? Berdoa dia ketika sholat maghrib, sholat isya, akan bangun tahajud. Ketika menjelang subuh dia lihat lagi tempenya belum juga siap. Wah ini takut, dia gelisah dia. Akhirnya dia berdoa, sholat subuh, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehendaknya ini dikabulkan agar tempenya ini segera siap masak. Ya, walaupun belum waktunya sesuai dengan kebiasaan. Namun berdoa dan berikhtiar juga perlu, karena itu senjata kita umat mukmin, umat Islam. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha dan berikhtiar. Ketika sudah sholat subuh, dia lihat lagi, belum cukup masak, ya Allah, tidak akan dapat rezeki aku hari ini. Akhirnya dengan terus dia berdoa, tetap dia pergi ke pasar dengan harapan setibanya di pasar, tempe ini matang, siap dimasak sehingga laku dijual. Intinya laku dijual gitu. Sebagai syaratnya biasanya tempe itu sudah siap disajikan, digoreng gitu. Sesampainya di pasar, dia pulang lagi buka. Ya Allah, belum cukup masak. Menangis dia. Sempit pikirnya, bagaimana ini? Enggak ada. Di pasar orang udah pada laris tempenya kawan-kawannya. Ada yang sudah pulang, ada yang sudah menghitung-hitung hasil jualan tempe, sudah menghitung berapa penghasilan hari ini.
sudah belanja dengan senang hati, dia menangis sedih. Berdoa dia dalam hati, ya Allah, lakukanlah tempe aku ini, masaklah ya Allah. Akhirnya dengan suasana sedih, ya, galau, nenek ini adalah seorang ibu-ibu yang datang. Nek, nenek bawa tempe. Iya, saya mencari tempe yang belum matang, Nek. Dalam hati, Allah, alhamdulillah ya Allah, syukurnya. Dibukanya tempenya kan, ya Allah, janganlah matang tempe aku nih, ya Allah, janganlah matang ya Allah. Padahal tadi bersegera matanglah gitu kan. Aneh juga. Jadi ini fakta yang terjadi dikisahkan di. Akhirnya ibu tadi, Nek, ini tempe belum matang. Saya mencari dari tadi ini tempe yang belum matang. Tidak ada orang jualan. Saya sudah keliling kemana-mana mencari. Alhamdulillah saya ketemu nenek yang menjual tempe yang belum matang. Sesungguhnya anak saya mau berangkat ke luar negeri besok. Ke Belanda. Jadi sesampainya di Belanda diperkirakan ini 1 malam lagi ini matang. Ya bersyukur sekali dengan rasa gembira. Nenek itu berharap mudah-mudahan ini dibelinya semua. Akhirnya ibu ini bertutur, Nek, berapa ini dijual? Seluruhnya saya beli semua. Ya alhamdulillah. Bersyukurnya nenek itu. Ini kata nenek itu kalau laku, kalau sudah matang biasanya 200.000. Laku semua ini 200.000 biasanya. Akan tetapi karena ini belum matang, ya enggak apa-apa, ambil 50.000 jadilah kata nenek itu. Saking nenek tadi tuh putus asa karena berharap betul bahwa dia ini matang. Akhirnya ibu itu, saya bayar 300 kata ibu itu. Saya bayar 300.000 Nek. 200.000 sebagai nenek jual biasanya, anggaplah ini sudah matang. Dan 100.000 sebagai hadiah saya kepada nenek karena nenek sudah menjual tempe yang saya cari-cari. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabatku semua artinya apa? Kita tetap usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tinggal mengatakan Allah berfirman kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Manakala doa kita belum dikabulkan, mungkin Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain buat kita yang kita tidak ketahui. Begitu juga dengan kita usaha, entah kita usaha jualan, entah kita dagang. Jangan berkeluh kesah manakala kita belum laris, belum laku terjual. Atau kita tes pekerjaan belum lulus, belum terima. Mungkin ada pekerjaan lain yang lebih baik untuk itu yang kita tidak tahu. Maka Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni quriba ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Manakala kita berdoa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pasti aku kabulkan, pasti aku kabulkan. Berdoalah kalian pasti aku kabulkan, tetapi berdoa kepadaku." Dan untuk itu kalian hendaknya mentaati perintahku dan menjauhi laranganku. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan dengan demikian kalian akan menjadi pemenang, kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur, beruntung dunia dan akhirat. Intinya kita berdoa kepada Allah SWT. Ujibu da'watad da'i zadaan. Berdoalah kalian kepada Allah. Niscaya pasti Allah akan kabulkan. Demikian kisah ini mudah-mudahan memotivasi kita agar di samping kita ikhtiar, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terbaik yang dikabulkan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.